Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih bersama kami Chandra Arista TV. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau melanjutkan bahasan digital marketing, step by step belajar digital marketing, lanjutan dari materi yang pertama, teman-teman ya. Ini materi digital marketing yang kedua. Jadi hari ini kita mau membahas, kalau kemarin kita sudah membahas tentang website, konten, dan website design. Nah, hari ini kita mau membahas tentang sosial media, teman-teman ya. Sosial media dan konten viral ya. Sosial media, tapi mungkin kita akan bahas sosial medianya dulu, teman-teman. YouTube-nya insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang ketiga. Nah, sosial media ini teman-teman perlu ketahui, jadi kita ada beberapa step yang harus kita pahami, yaitu pertama-tama menentukan tujuan dari sosial media marketing kita. Nah, apa saja yang kita perlu ketahui? Salah satunya, nah seperti ini ya, untuk menjalankan strategi sosial media marketing butuh persiapan matang. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, tujuan yang jelas. Definisikan tujuan ya, tentukan apa yang ingin Anda capai dengan kampanye di sosial media, seperti meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, mendapatkan lebih banyak pengikut, atau meningkatkan keterlibatan. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa marketing itu dengan selling itu berbeda ya. Makanya teman-teman kalau tujuannya selling ya, berarti goalnya memang harus terjadi transaksi. Tapi kalau marketing itu tujuannya itu merubah kalau yang saya pelajari itu merubah dari orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak pengen jadi pengen, ya kan, orang yang nggak tertarik jadi tertarik. Nah, itu tugasnya marketing. Jadi marketing sama jualan itu beda, makanya harus bisa dipahami dulu, teman-teman ya. Nah, yang kedua itu riset target audience. Nah, jadi kalau kita punya produk, misalnya produk kita ini beton atau bahan bangunan. Nah, kita punya target market nih, misalkan kontraktor, pengembang properti, or user langsung. Nah, kita harus tahu nih target market kita siapa. Jadi kita nanti nggak galau, produk kita viral nggak masalah, karena bukan itu tujuannya. Tujuan kita kan membangun brand bisnis kita kuat, ya. Target market kita tahu dengan brand kita, tujuannya di situ. Makanya di sini ada identifikasi target audience. Tentukan siapa target audience Anda berdasarkan demografi, minat, pelaku, kebutuhan mereka. Terus persona audience, buat profil persona yang mewakili segmen audiens Anda untuk memahami kebutuhan dan referensi mereka. Nah, lalu platform. Nah, yang paling umum teman-teman mungkin sudah tahu, seperti Facebook, IG, Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikTok ya. Nah, kalau saya pakainya di Facebook sama TikTok yang paling banyak ya. Instagram juga karena dia terhubung ya. Nah, seperti ini. Nah, saya praktekkan sedikit, teman-teman ya, toolsnya. Jadi untuk mengatur konten kita, yang mau kita bikin itu, kalau saya pakai Meta Business seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, untuk detailnya nanti kita bahas insya Allah di video yang lain. Ini sekilas saja. Di sini ada iklan, ada perencana konten ya, konten perencana. Jadi kita bisa ngatur jadwal posting, jadi kita nggak harus posting tiap hari.
Nah, yang keempat, kita harus merencanakan konten. Jenis konten apa yang mau kita bikin nih, video, artikel, atau cerita, atau foto. Nah, itu termasuk masuk dalam rencana konten. Variasi konten, ya, kalender konten. Nah, kalender itu yang di sini. Jadi kalau saya biasanya masuk di perencana ini, kita bisa nih ngatur kita hari ini mau posting apa, besok posting apa. Nah, ini kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kita nggak harus posting tiap hari kalau dari Meta Bisnis. Nah, konten itu kan ada gambar, ada video. Nah, teman-teman harus punya toolsnya juga. Toolsnya kalau saya pakai Canva, ya. Canva ini paling gampang. Karena apa? Karena kalau saya hubungkan Canva ini ke semua akun sosial media saya bisa. Jadi saya pakai Pinterest, TikTok, ya, semua, Instagram, Facebook, semuanya sudah terhubung di sini. Saya tinggal share-share lewat sini, sudah otomatis terposting. Nah, jadi perencana konten itu harus mulai seperti gambar, video, artikel. Kalau artikel ini nanti masuknya ke materi blogging, teman-teman, ya. Nah, di sini ada alat dan sumber daya, tools manajemen sosial media, ini banyak sekali. Salah satunya Canva tadi. Nah, ini kan Canva, ya kan. Nah, terus alat analisis, kalau saya pakainya Bitly. Ini saya pakai yang paling gampang. Saya pakai Bitly. Kenapa? Karena ini yang paling gampang. Gratis. Jadi saya ngecek traffic. Jadi kalau kita punya toko itu kan kita harus punya traffic, kita harus tahu nih toko kita dikunjungi berapa orang, kita kan harus tahu. Nah, ini itu traffic, teman-teman, ya. Nah, ini traffic. Jadi hari ini yang mampir ke toko kita, ke website kita, itu berapa banyak, kita harus tahu. Nah, ini trafficnya hijau-hijau ini, ya, seperti itu. Lalu yang keenam, strategi keterlibatan. Jadi kita harus membuat konten yang membuat orang ini akhirnya berinteraksi, ya, dengan kita, komen, tanya, dan lain sebagainya. Lalu, nah, ini yang ketujuh, baru budget iklan berbayar. Kalau semua strategi sudah kita jalankan masih belum maksimal, kita terpaksa pakai iklan yang berbayar. Kalau tanpa iklan berbayar sudah bagus, ya nggak usah iklan berbayar, gitu, ya. Pemantauan, analisis, ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Jadi sosial media itu kita nggak bisa mengandalkan sedikit-sedikit iklan. Jadi kita memang harus brand kita harus kuat, gitu loh. Kita harus dikenal, kita harus kuat. Salah satunya itu, ya, teman-teman, ya. Nah, untuk materi sosial media kurang lebihnya seperti itu. Nah, YouTube ini juga harus kita nggak boleh kita tinggalkan, karena gini, market itu kan terpecah-pecah. Nggak semua mau ngumpulnya di sosial media, di Facebook, Instagram, nggak. Jadi ada yang nyari referensi itu di YouTube. Makanya kita juga harus bikin konten buat di YouTube, konten buat di TikTok, dan lain-lain, ya. Jadi masing-masing ini punya market. Jadi kita harus tetap pakai juga ini YouTube. Terus jangan lupa kalau di YouTube nanti juga kita harus bikin kontennya yang benar. Nah, untuk materi yang di YouTube, teman-teman jangan lupa nanti ikutin materi digital marketing kita yang ketiga, teman-teman, ya. Yang ketiga nanti silahkan ada di video berikutnya. Oke, teman-teman,
insya Allah akan kita lanjutkan materi di YouTube dan SEO ya. Nanti insya Allah YouTube, SEO sama blogging kita gabung jadi satu materi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu buat para pengusaha beton, para pengusaha di seluruh Indonesia, bahan bangunan, kontraktor dan lain-lain. Semoga konten kita bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.